Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Rahma dengan NIM 12110122063 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikologi yang diampu oleh Ibu Suci Habibah, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fantasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu fantasi, apa saja macam-macam dan jenis-jenis dari fantasi tersebut, apa yang mempengaruhi fantasi, dan apa kegunaan serta dampak yang diakibatkan dari fantasi tersebut. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya fantasi, bahkan sering yang dialami oleh setiap orang, mulai dari anak kecil hingga anak dewasa. Fantasi adalah yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada di dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi ialah imajinasi. Fantasi atau yang biasanya orang sebut dengan istilah khayalan ini adalah sebuah gejala atau sebuah kondisi yang biasanya terdapat di dalam jiwa manusia. Dalam berfantasi juga dapat menimbulkan khayalan yang melibatkan suatu kemungkinan yang belum ada atau bisa juga sesuatu yang baru. Ada beberapa pendapat fantasi ini menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Yanto Subianto, fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan yang baru. Sedangkan menurut Bima Walgito, dengan fantasi manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan, keadaan yang akan mendatang. Fantasi dapat terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. Fantasi secara sadar ini misalnya pada seseorang pemahat arca yang membentuk arca berdasarkan fantasinya. Sedangkan fantasi yang tidak sadar ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil yang bercerita tidak sesuai dengan kenyataannya, walaupun tanpa ada maksud untuk berbohong. Selanjutnya ada macam-macam fantasi. Yang pertama, fantasi yang aktif. Fantasi yang aktif di sini dimaksudkan pada sebuah jiwa yang melakukan fantasi berdasarkan pemikiran, perasaan, dan kemauan yang dimilikinya. Sehingga dari jiwa tersebutlah muncul suatu fantasi yang aktif. Yang kedua, ada fantasi pasif. Fantasi yang dilakukan namun tidak melibatkan sebuah gejala jiwa sehingga menjadi pasif. Di dalam fantasi ini, seolah-olah khayalan dibiarkan saja bermain dalam daya fantasi. Yang ketiga, ada fantasi disadari. Misalnya saja, seorang individu menonton sebuah film, sehingga berfantasi berada pada sebuah latar film tersebut. Kemudian ada fantasi tidak disadari. Dalam hal seperti ini, seseorang anak kecil yang sedang bercerita menurut daya khayalnya, namun sebenarnya hal tersebut tidak benar-benar terjadi. Kemudian ada fantasi mencipta. Fantasi aktif yang mampu menghasilkan karya kreatif, misalnya lagu, lukisan, cerpen, novel, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada fantasi tuntunan. Fantasi aktif yang terjadi di bawah tuntunan sesuatu, misalnya fantasi yang timbul pada saat membaca novel, melihat film, hingga mendengarkan musik, dan lain-lain sebagainya. Adapun jenis-jenis, bila dari caranya orang berfantasi, fantasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fantasi yang mengabstraksikan. Cara orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misalnya, ada anak yang belum pernah melihat gurun pasir, maka untuk menjelaskannya digunakanlah lapangan. Yang kedua, ada fantasi mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasikan terlebih dahulu. Misalnya, seorang anak belum pernah melihat harimau, kemudian dikenalkan bahwa harimau adalah kucing yang besar. Maka dalam fantasinya akan muncul gambaran kucing yang besar itu sebagai harimau. Yang ketiga yaitu fantasi yang mengkombinasikan,
yaitu cara orang berfantasi di mana orang mengkombinasikan pengertian-pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada individu yang bersangkutan tersebut. Misalnya fantasi tentang ikan duyung, yaitu makhluk yang memiliki kepala wanita dan berbadan ikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fantasi itu. Yang pertama, terdapat suatu perasaan atau keinginan tentang masa depan, atau adanya harapan-harapan dan cita-cita yang tinggi. Itu sebab pertama yang mempengaruhi fantasi tersebut. Yang kedua, terdapat waktu yang lebih sehingga digunakan untuk berhayal. Maksudnya, kita mempunyai waktu yang luang, lalu kita gunakan waktu tersebut untuk melamun dan berfantasi. Yang ketiga, terdapat rasa tidak percaya diri terhadap sesuatu yang kita inginkan. Yang keempat, kelemahan yang terdapat pada diri seseorang individu tersebut. Yang kelima, kurang adanya penggunaan waktu yang kosong. Tidak memanfaatkan waktu kosong itu untuk hal-hal yang lain, seperti bekerja, memasak, bermain, dan lain sebagainya. Kemudian adanya kesulitan pemecahan masalah pribadi. Kemudian ada beberapa kegunaan dari fantasi ini. Yang pertama, dengan fantasi, para seniman dapat menciptakan sesuatu hal yang baru, dan kita juga dapat ikut menikmati karya dia tersebut. Yang kedua, dengan fantasi kita dapat ikut bersimpati dengan sesama manusia meski berjauhan. Yang ketiga, dengan fantasi kita dapat mengambil intisari dan mengikuti perjalanan sejarah meski sudah zaman lalu. Lalu yang keempat, dengan fantasi kita dapat merencanakan hidup kita di hari nanti atau di masa yang akan datang. Yang kelima, dengan fantasi kita juga dapat merintangi duka di kehidupan ini dan pergi ke dunia yang lebih indah. Yang keenam, dengan daya fantasinya, manusia mampu membuat karya kreatifnya, melatih seseorang untuk berpikir dan menghasilkan sebuah karya seni yang indah dan kreatif. Lalu dengan daya fantasinya itu, manusia juga bisa masuk ke dunia imajiner. Misalnya, pada saat membaca novel. Adapun fungsi lain dari fantasi diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengasah kreativitas kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa fantasi sangat mendukung kreativitas kita. Hal ini dikarenakan fantasi tidak memiliki batas dan sangat bisa bervariasi. Dengan adanya fantasi ini, kita dapat menciptakan sesuatu yang berada di luar nalar kita dan menyalurkan hal tersebut dalam sebuah tulisan maupun bentuk karya lainnya. Bentuk karya lainnya itu seperti apa? Seperti lukisan, pahatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu menghibur diri. Fantasi juga bisa membantu manusia untuk menghibur dirinya sendiri. Melalui fantasi, manusia bisa sejenak melupakan dunia nyata dan keluar ke dunia fantasi yang dia ciptakan untuk diri dia sendiri. Kemudian, fungsi yang ketiganya membantu menyelesaikan masalah. Fungsi fantasi berikutnya adalah membantu seseorang manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Hal ini dapat artian manusia bisa membayangkan dampak dari banyaknya opsi yang ada di hadapannya. Meski dampak tersebut belum bisa dia rasakan saat itu juga. Oleh karena itu, dengan adanya fantasi ini, manusia bisa membayangkan seolah-olah dia telah mengambil keputusan tertentu dan membayangkan apa yang
terjadi jika dia bertindak demikian. Kemudian ada fungsi yang keempatnya, memberikan dorongan atau motivasi. Fantasi juga bisa membantu kita memberikan dorongan atau motivasi kepada seseorang untuk meraih keinginannya. Kemudian melalui fantasi ini seseorang bisa memvisualisasikan keinginan ataupun tujuan hidupnya. Fungsi berikutnya, mengambil pelajaran dari cerita orang lain. Seringkali kita mendengarkan cerita atau sejarah dari orang lain yang penuh dengan lika-liku kehidupannya. Dan fungsi berikutnya, membuat target hidup. Telah dibahas secara singkat sebelumnya ya, bahwasannya melalui fantasi ini kita bisa membayangkan kehidupan yang kita inginkan di masa yang akan datang. Nah ini untuk yang terakhir, melupakan masa lalu yang buruk. Dengan fantasi, kita juga lebih mudah untuk move on dari masa lalu, terutama nih masa lalu yang kita miliki itu buruk. Fantasi membuat kita lepas dari permasalahan yang dihadapi dan kegagalan-kegagalan yang dialami sebelumnya. Fantasi tidak selalu memiliki manfaatnya yang baik. Adapun kecenderungan saat fantasi yang dilakukan oleh seseorang individu ini dapat menimbulkan bahaya. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu dampak dari fantasi apabila seseorang terbiasa melakukan fantasi yang indah-indah dan jauh dari masalah beban hidup, sehingga dia akan merasa kesulitan saat menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Dan sudah dipastikan, orang tersebut akan sangat mudah untuk berputus asa. Ada bahaya yang kedua, yaitu fantasi ini tidak selamanya buruk, namun dalam hal ini apabila seseorang terlalu sering berfantasi, dia akan banyak berdusta. Dan apabila pada anak kecil yang notabene belum begitu paham mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Adapun yang ketiga, dampak dari fantasi ini yaitu apabila seseorang yang terlalu berlebihan juga nih melakukan fantasinya, sehingga nantinya akan mudah terjatuh pada rencana yang sesungguhnya dan akan membawanya ke besar pasak daripada tiang. Dalam hal ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan individu itu sendiri. Kemudian ada lagi dampak yang keempatnya, yaitu apabila fantasi dilakukan tanpa pimpinan dan aturan yang tepat, akan berlangsung sangat jauh dan malah semakin liar. Hal tersebut bisa sampai terjadi penyakit kejiwaan, yaitu penyakit kejiwaan ringan dan mengganggu kejiwaan dari seseorang tersebut. Oke, berfantasi lebih gampangnya kita bilang itu sebagai aktivitas berhayal atau berimajinasi. Oleh karena itu, kita boleh berhayal, boleh berimajinasi, apapun itu, karena itu untuk membantu kita, untuk melatih kita melakukan sesuatu hal yang baru, untuk merancang kehidupan kita yang akan datang supaya lebih baik lagi. Jadi, kita boleh-boleh saja berfantasi, tetapi di balik itu semua, kita tidak boleh melakukannya secara berlebihan. Karena apabila kita melakukan hal-hal yang berlebihan, itu juga tidak baik dan ada berdampak kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan berlebihan dalam berfantasi agar kita dapat menikmati hidup yang indah ini. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai fantasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita, dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah. Di sini kita sama-sama belajar dan teruslah mencoba menjadi yang lebih baik lagi.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.